Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Reactor Design, lecture yang kedua atau pertemuan yang kedua pada video yang pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa poin penting ya dalam perancangan reaktor. Di antaranya nanti kita akan melihat jenis-jenis reaktor, kemudian reaktor yang ideal ya, reaktor yang menjadi reference bagi reaktor-reaktor yang lain, kemudian algoritma atau step-step dalam perancangan reaktor ya. Baik. Pada pertemuan sebelumnya, pada video-video yang sudah kita share sebelumnya, unit reaktor dalam proses industri adalah unit yang paling main, yang paling utama. Yang pertama kali harus ditentukan sebelum kita membuat keputusan-keputusan untuk unit yang lain. Ya, seperti yang kita bisa lihat di slide ini ya. Ada tahapan preparasi, kemudian ada separasi, ada purifikasi dan seterusnya ya. Ada 6 stage di sini. Tetapi sebenarnya dari ke-6 ini yang terpenting, yang paling utama bukan yang pertama, tapi yang nomor 3 ini ya, di mana reaktor adalah sebagai unitnya di sini. Ya memang tidak semua proses itu butuh reaktor. Kayak misalnya pabrik aqua ya, pabrik air mineral itu tidak perlu reaktor ya. Tapi seperti oil and gas, kemudian food industry, kemudian paint, pabrik semen, semua ada reaktornya ya. Ada reaktornya. Dan ini adalah menjadi ciri khas dari chemical engineer. Jadi seorang engineer teknik kimia itu ya di sini nih, di reaktor ini. Jadi performa reaktor yang baik ya, reaktor yang baik ini nanti akan menentukan keuntungan secara ekonomis ya, dan juga akan menentukan pengelolaan limbahnya. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita merancang reaktor atau memilih jenis reaktor yang salah, maka produk yang kita inginkan tidak tercapai. Atau mungkin kita misalnya pengen menghasilkan produk C dari A plus B, nanti ternyata yang dihasilkan bukan C tapi D atau E. Atau mungkin dapat C tapi konversinya kecil. Apalagi untuk reaksi-reaksi yang kompleks, di mana ada produk samping ya, ada reaksi samping, maka performa dari reaktor ini sangat menentukan. Jadi tugas dari seorang chemical engineer adalah merancang reaktor, termasuk performanya ya, sampai performanya yang baik sesuai yang kita kehendaki, konversi yang dikehendaki, selectivity atau yield yang dikehendaki tercapai, sehingga nanti masuk hitungan duitnya, masuk hitungan ekonomisnya. Memang ini tidak semata-mata teknis ya, nanti ada, tentu saja nanti larinya ya duit semua ini. Kemudian jangan lupa di sini ada byproduct, ada waste-nya, ada sampahnya, ada limbahnya ya, ada limbahnya. Maka kemudian pemilihan dan performa reaktor menjadi penting. Bagaimana kita menghasilkan konversi yang besar, selectivity yang besar, sehingga waste-nya menjadi kecil ya, sampahnya seminimal mungkin ya, produk sampingnya sekecil mungkin. Ini korelasinya 1 ke ekonomi, 2 ke limbah ya. Kalau kita bisa menghasilkan performa yang baik, maka produk utamanya menjadi maksimal seperti yang dirancangkan, artinya ekonominya masuk. Yang kedua, limbahnya juga masuk. Jangan lupa bahwa pengelolaan limbah itu juga butuh biaya yang besar ya. Ketika kita merancang reaktor ini, ketika ini kita masih di
di bab awal ya. Ketika kita merancang reaktor, belajar mendesain reaktor ini, kita dituntut ya, untuk menggandeng untuk mata kuliah yang lain. Kita tidak bisa semata-mata mata kuliah reaktor. Mau tidak mau nanti kita harus membawa thermodynamics yang sudah kita pelajari di semester berapa ya? Semester kemarin ya mungkin. Ada termo 1, termo 2, kemudian kinetika reaksi. Ini sangat berpengaruh nanti ke ukuran volume ya, bentuk reaktornya, jenis reaktornya ini sangat dipengaruhi ini. Kemudian kondisi reaktor sangat dipengaruhi oleh termodinamikanya, kinetikanya. Di teknik reaksi, kinetika reaksi homogen dan heterogen semester kemarin dan tahun lalu ya. Kemudian ada heat transfer, mass transfer, mekanika fluida ya. Ini semua akan mensupport dan diperlukan dalam perancang reaktor. Tentu apakah selalu? Tidak ya, tergantung kondisi reaktornya. Reaktor yang sederhana artinya yang ideal nanti akan kita lihat pada part berikutnya ya. Yang isotermal ya, kemudian homogen ya, tentu saja ini termodinamikanya sedikit ya. Yang jelas kinetikanya masuk banyak. Heat transfernya tidak perlu ya, mass transfernya juga tidak perlu. Ini untuk yang homogen ya. Ekonominya harus ya. Bagaimanapun chemical engineer itu ya nanti dibayarnya itu dari economics itu ya. Jadi sekali lagi ingin kita tekankan bahwa memang di reaktor ini, mata kuliah ini kita belajar merancang, menentukan ukuran reaktornya, berapa diameternya, tingginya, begitu ya, kebutuhan katalisnya. Tetapi nanti ketika diterapkan di final project, di skripsi dan lebih real perancangannya, ini harus membuka kembali termodinamika mata kuliah yang lain ya, kinetika, heat transfer, mass transfer ya. Kemudian dalam proses kita menentukan produk yang kita kehendaki semaksimal mungkin, atau boleh dikatakan performa reaktor yang baik sesuai yang kita kehendaki, konversinya misalnya, selektivitasnya misalnya, tapi juga ekonomis. Maka kita tidak bisa hanya berpatokan pada low reactor cost. Artinya kita tidak bisa, yang penting reaktornya murah, tidak bisa begitu ya. Kalau kita lihat kembali pada diagram alir ini ya, proses ini, kalau nanti kita sudah di final project ya, mengerjakan tugas perancangan akhir skripsi, saudara harus melihat secara overall prosesnya ya. Mungkin kita bisa mengoptimasi di sini reaktornya sudah paling murah ya, ekonomis ya, dan konversinya tinggi, tetapi kemudian bermasalah di proses pemisahannya ya. Ternyata di proses pemisahannya, pemurniannya ini butuh biaya yang lebih tinggi. Ini nggak bisa juga seperti itu. Makanya di sini ya overall proses cost ya. Jadi bukan hanya reaktor, nanti ketika sudah sampai di perancangan pabrik yang di situ melibatkan banyak unit ya. Mungkin barangkali ada evaporatornya, ada destilasinya, semua itu harus kemudian dikonsider ya, dipertimbangkan. Kalau saya pakai reaktor ini, konversi sekian, nanti untuk separasinya butuh alat ini, purifikasinya butuh alat ini. Tapi kalau saya pakai reaktor yang jenis lain, nanti separasinya pakai ini. Ternyata tidak perlu purifikasi. Nah, itu semua akan harus dipertimbangkan secara komprehensif ya. Jadi itulah namanya optimasi, tapi bukan hanya berhenti di reaktornya ya. Itu akan kita terapkan ketika sudah di final project. Kalau di mata kuliah ini ya cukup di reaktornya saja. Kita belum sampai atau tidak akan sampai ke unit-unit yang lain ya, atau proses yang di luar reaksi begitu ya.
kemudian ya, ini adalah gambaran bagaimana sebuah perancangan reaktor, sebuah proses perancangan reaktor. Jadi Leavensville, kita di Leavensville, inilah reaktor yang akan kita desain. Kita punya kondisi-kondisi input, ya, bisa tekanan, bisa konsentrasi, suhu, ya, fase. Kemudian outputnya juga sama. Di sini barangkali ada konversinya, ya, ada suhunya, ada tekanannya, ya, semacamnya. Nah, bagaimana kita menghubungkan, ya, antara kondisi input dengan output, ya. Jadi disinilah terjadi reaksi, ya. Disinilah terjadi reaksi. Di sini juga ada proses kontak, ya, ada kontak reaktan, ada pencampuran, ya. Mungkin ada, kalau fasenya gas ada, atau mungkin cair, ya, gas cair, fasenya sama atau fasenya beda, ada katalis, itu banyak kompleks proses, ya. Ada difusinya kadang-kadang, ya. Kemudian hidrodinamikanya, ya, semuanya terjadi di sini. Kemudian ada proses reaksi yang kadang-kadang bisa berlangsung cepat dan berlangsung lambat. Kadang-kadang reaksinya terlalu cepat, difusinya lambat, sehingga difusi yang akan berpengaruh. Kadang-kadang dua-duanya, kita harus mempertimbangkan difusi dan reaksi. Nah, semua ini ya, harus kita letakkan di dalam sebuah persamaan matematis, ya, persamaan matematis, atau di sini bahasanya performance equation, ya, di persamaan performa dari reaktor, ya, persamaan yang mengkorelasikan antara input dan output. Ya, ini mungkin kalau boleh saya tambahkan di gambar ini, misalnya kita punya di sini konsentrasi, ya, C1, ya, ada T1, di sini barangkali ada P1, begitu, ya. Mungkin ada fasenya apa, ya, fasenya misalnya ada X di sini, ya. Mungkin fasenya heterogen atau homogen, ya. Ada A misalnya, ada B, ya, dan seterusnya. Di sini ada C2 konsentrasinya, ya. Ada T2, ada P2, ya. Kemudian ada X1, X2, ya. Nah, bagaimana mengkorelasikan antara ada misalnya ada A2, A1, ya. Misalnya ada produknya C, ya. Ada D misalnya. Ya. Bagaimana mengkorelasikan antara X1 dan X2 atau X2 dengan T1, P1 dan T2, P2. Nah, ini adalah semua variabel ini kemudian diletakkan dalam sebuah persamaan, ya. Kadang-kadang bukan satu persamaan, ya, barangkali lebih dari beberapa persamaan, ya. Sebuah persamaan performance tapi isinya ada banyak persamaannya. Ada mole balance, ada stoichiometry, ada energy balance, ya. Misalnya ada kinetikanya, ada rate law-nya, ya, ada rate law-nya. Kemudian ada energy balance, ya. Ini adalah persamaan-persamaan performance, ya. Kemudian dari sinilah dari persamaan inilah kemudian kita menentukan dimensi reaktor, kondisi operasinya, ya. Berapa tingginya, berapa diameternya, berapa katalisnya, ya. Kadang-kadang kalau di reaktornya ini reaktor heterogen, ya, kita harus merancang berapa kecepatan fluida cairnya, berapa kecepatan fluida gasnya, sehingga bisa kontak dengan cukup waktu dan seterusnya, sehingga nanti tercapai konversi yang dikehendaki, ya, selectivity yang dikehendaki. Ya, itu kira-kira poin-poin penting dari perancangan reaktor.
Silahkan disimak. Jika ada yang belum jelas, silahkan nanti ditanyakan di grup, bisa di psikologi juga bisa. Saya kira ini masih awal, saya kira masih mudah ya untuk dipahami ya. Jika belum, ya nanti diputar kembali sehingga kadang-kadang mungkin perlu mendengarkan yang tidak, mungkin belum cukup satu kali ya, mungkin diulang 2-3 kali baru nanti bisa you get the point ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita skip dulu ya untuk part yang pertama ini, kita lanjutkan nanti di slide berikutnya pada part yang kedua.